Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana ij'al a'malana mukhlishina liwajhikal karim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Yang saya muliakan para kiai-kiai, alim ulama, ahlul ilm, khususan Kiai Mansur, Kiai Zain, Kiai Ahmad, dan semua kiai-kiai yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Yang saya muliakan para aparat pemerintahan. Di sini banyak tentara-tentara. Saya muliakan juga Bapak Nur Salim. Saya muliakan para aulia Allah as-salihin, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini. Semoga kita dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya selalu dalam petunjuknya dan dalam bimbingannya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya di sini pertama agak kaget. Kenapa yang datang kok banyak ibu-ibu? Karena saya di sisi kanan. Tapi ternyata akhirnya mengingatkan ingatan-ingatan saya, ulasan-ulasan ilmu yang saya dapatkan yang sedikit ini, sedikit dari ilmu saya tentang perempuan atau seorang wanita menurut pandangan Islam, di mana wanita ini dalam persepsi Islam, wanita dalam menurut agama kita, agama yang paling sempurna, firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Agama kita, agama yang paling dikagumi, bukan kok dikagumi oleh orang muslimin, tetapi dikagumi oleh agama-agama yang lain. Mereka tahu siapa Islam, mereka tahu benarnya agama Rasulullah SAW. Mereka tahu apa hakikatnya kebenaran agama yang dibawa baginda junjungan kita Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran menyebutkan, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Ahlul kitab, pemegang kitab, itu tidak ikhtilaf. Dalam arti ikhtilaf ada yang hak dan ada yang batil, kecuali mereka tidak berselisih pendapat tentang kebenaran. Dalam arti mereka tidak melenceng
kecuali setelah datang terhadap mereka apa sebuah hakikatnya pengetahuan tentang kebenaran. Bagian bainahum, karena ada kezaliman dari mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum lakadzibun." Jadi orang yang tidak mengikuti agama Islam ada dua. Yang pertama, wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Mereka sudah tahu apa sebenarnya kebenaran. Karena mereka tidak iman, karena mereka berbilang bainahum. Mereka tidak mau mempertahankan pangkat mereka, tidak mau mempertahankan walaupun sudah tahu apa kebenaran agama kita, tetapi karena pangkat, tetapi karena dunia dan dunia. Tetapi ada juga wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum lakadzibun. Dari mereka ada yang ummi yang tidak bisa membaca. La ya'lamuna al-kitaba, tidak pernah membaca kitab, tidak memiliki ilmu. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya, kecuali mereka mengikuti ketua-ketua mereka. Wa innahum lakadzibun, dan mereka tidak mau Islam karena innahum lakadzibun, karena perasaan apa saja. Tak kira karena mereka makanya besok di hari kiamat qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ini golongan pengikut yang tidak mempunyai keilmuan. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, kita hanya mengikuti kepala-kepala kita. Sadatana, kita hanya mengikuti pembesar-pembesar kita. Wa kubara'ana, pembesar-pembesar kita. Fa'adalluna as-sabila, karena akhirnya mereka menyelewengkan kita. Kita bukan dituntut di jalan yang lurus, tetapi ketua-ketua kita, pemimpin kita hanya mengikuti mereka. Mereka akhirnya kita tidak di jalan yang benar, tetapi di jalan yang salah. Akhirnya apa yang terjadi ini adalah dialog antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin kebatilan dan yang dipimpin dalam mengikuti dalam kebatilan. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum lakadzibun. Ya Allah, atihim di'faini minal adab. Berilah ketua. Ini doa yang dipimpin kepada pemimpin ketika pemimpinnya menyesatkan dari siapa saja. Mereka pemimpin tidak membawa ke jalan yang lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat yang dipimpin akan menuntut kepada pemimpin mereka. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum lakadzibun. Ya Allah, berilah 2 kali lipatan adab pemimpin saya, wal anhum lakadzibun, laknat yang besar. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idza bara'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau." Besok yang dipimpin akan menyesal, dan yang dipimpin ini akan sengsara ketika sang pemimpin mereka tidak menuntut mereka ke jalan yang benar dan lepas tanggung jawab ketika di akhir. Yauma la tughni nafsun syai'an. Hari di neraka tidak akan
bisa menyelamatkan seseorang jiwa terhadap jiwa yang lain. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, telah saya singgung tadi tentang kesempurnaan Islam. Bahkan yang kagum dengan Islam bukan hanya orang muslimin, tetapi kalau kita melihat cerita kenapa diturunkannya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, kita akan terpana. Dalam hadis-hadis, kitab-kitab hadis, kitab-kitab athar disebutkan cerita dari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini saya sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, nikmat saya sudah saya sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan agama yang telah saya ridhoi, saya telah rela, bukan kerelaan dari manusia, tapi ini adalah kerelaan dari Sang Pencipta. Bukan kerelaan bangsa manusia, akan tetapi ini adalah kerelaan dari Sang Pencipta. Bukan kerelaan bangsa manusia, tetapi Anda bayangkan apabila Sang Pencipta sudah merelakan, tentu bukan agama yang biasa. Sudah tenang hatinya Allah dengan agama kita, pasti bukan agama-agama yang hanya mementingkan satu golongan dari golongan yang lain, bukan agama yang mementingkan satu pihak lain dan meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi agama yang sempurna. Maka ceritanya ayat ini, para hadirin hadirat yang saya muliakan, ada seorang Yahudi datang ke Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, ayatun fil Quran, ada satu ayat ini, kelihatan seorang Yahudi yang datang kepada Sayyidina Umar, bukan agama Islam tapi non-Islam. Ayat fil Quran, satu ayat di Quran, wahai Sayyidina Umar, umpama ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, maka saya akan menjadikan hari turunnya tersebut, akan saya jadikan itu hari besar, Yaumul Aid. Lalu Sayyidina Umar penasaran, wahai Yahudi,